Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kasih setianya kekal selama-lamanya buat kita. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan baik. Sebab Bapa kita di surga sangat baik. Dan kasih setianya tetap kekal untuk selama-lamanya. Pagi ini, renungan dari hati Papa diambil dari Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11. Mulai dari ayat yang ke-15. Judulnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan sinagoga, tempat ibadah orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan itu juga yang Tuhan Yesus sedang lakukan hari-hari ini di dalam sistem agama, tempat-tempat ibadah agama-agama di dunia. Dia sedang melakukan penyucian ini. Karena pembersihan atau cleansing harus mulai dari bait suci, dari rumah Tuhan. Nah, yang pertama Tuhan Yesus sucikan adalah Dia sucikan bait suci, tempat ibadah sinagoga agama Yahudi ini, dari sarang penyamun, orang yang berdagang, burung merpati, penukar-penukar uang. Dia membersihkan bait suci dari korupsi, cinta uang, materialisme yang ada dalam sistem agama. Menarik sekali. Karena saya mendengar bahwa salah satu tempat money laundry, ya, ketika seorang pergi ke KPK dan meminta data tentang korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah banyak koruptor-koruptor, mereka mencuci uangnya di institusi lembaga-lembaga agama. Nah, tentunya ini menyedihkan kalau memang ini benar tentunya. Ya. Karena tentunya dengan alasan mungkin para koruptor-koruptor berpikir bahwa hasil uang korupsi kalau didonasikan atau dihibahkan ke lembaga-lembaga agama, apapun agamanya itu, donate, nyumbang, bangun gereja, bangun tempat-tempat ibadah, mereka pikir mungkin itu akan mengurangi hukuman, mengurangi dosa. Ya, mudah-mudahan mungkin Allah mempertimbangkan amal dan kebaikannya walaupun itu uang korupsi. Ya. Nah, tentunya ini menyedihkan. Tapi inilah sistem agama yang di dalamnya begitu banyak sekali sarang penyamun seperti yang Tuhan Yesus katakan. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, gedung sinagoga, kalau sekarang ini ya gedung gereja, atau sebut aja tempat-tempat suci agama apapun. Nah, sesudah Yesus masuk ke bait Allah, nah ingat, bisa dihitung dengan jari berapa kali Tuhan Yesus dia masuk ke bait suci atau ke tempat ibadah agama Yahudi ini. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia usir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah, halaman bait Allah atau court of the temple ini adalah tempat di mana bangsa-bangsa yang bukan Yahudi mereka datang ke situ. Jadi ketika Tuhan memberi instruksi kepada Salomo membangun bait suci, dan ini yang menjadi pola tentunya sinagoga, itu Tuhan menginstruksikan secara khusus
Ada sebuah sudut di bait suci itu yang disebut a court of the Gentile. Sudut halaman khusus buat bangsa-bangsa non-Yahudi. Boleh datang berdoa di situ, boleh datang meminta ampun dari situ, boleh datang memohon belas kasihan dari sana dan berseru kepada Allah Yehova, Allahnya Israel. Tetapi yang terjadi adalah ini, karena Yahudi ini sangat rasis sekali, merasa superior. Dan ini yang Tuhan benci dan Tuhan marah dengan rasis seperti ini, sifat rasis seperti ini. Sampai-sampai ini hak court of the Gentile yang memang halaman di bait Allah ini, pelataran di bait Allah yang memang khusus buat orang-orang non-Yahudi datang ke situ dan berdoa kepada Tuhan, itu pun diambil alih. Artinya mereka menutup tempat tersebut dan mereka mengambil hak yang mestinya itu hak orang-orang non-Yahudi, boleh bertemu dengan Tuhan dan berdoa di sana. Diambil alih, dan yang menyedihkan adalah ini. Itu sebabnya dikatakan di sini, ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Demi uang, demi keuntungan, demi materi, demi mamon ini, dia mengambil hak orang-orang non-Yahudi. Dia ambil itu. Artinya dia menutup pintu. Itu saking rasisnya dan sombongnya orang-orang Yahudi ini. Itu yang membuat Yesus marah. Dikatakan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dijungkir balikan. Bisa saudara bayangkan ini. Ya. Nah, Yesus, dia bukan kaisar, dia bukan raja, dia bukan juga imam besar, dia tidak punya jabatan struktural apapun dalam sistem agama Yahudi. Dia tidak miliki itu. Tapi ketika dia masuk, dia bawa cambuk, artinya dia sudah mempersiapkan cambuk sebelum datang ke bait suci ini. Jadi dia jungkir balikan meja-meja penukar uang dalam bait suci, karena dia berkata, kamu telah menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Nah, dikatakan di sini, meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Jadi bisa bayangkan betapa chaosnya waktu itu bait suci. Dan saya percaya itu yang terjadi hari ini. Selama masa COVID ini. Betapa chaosnya sistem agama di seluruh dunia. Karena untuk pertama kali semua tempat suci agama-agama di dunia, karena COVID-19 tidak boleh dipakai untuk berkumpul dan beribadah. Chaos. Chaos secara teologis mengalami banyak kebingungan. Mereka yang mensakralkan gedung-gedung, kuil-kuil, tempat-tempat suci ini sekarang gak boleh dipakai. Terus bagaimana? Apakah Allah kalah dengan COVID-19? Ya, beberapa mereka memaksakan tetap membuat ibadah di gedung-gedung ibadah mereka. Yang terjadi adalah jadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Entah itu tempat ibadah Kristen, tempat ibadah Muslim, ya, sekolah, mereka yang memaksakan itu. Terjadi chaos dan kebingungan. Dan saya percaya ini adalah bentuk Yesus Tuhan. Dia membersihkan bait suci dari korupsi, dari roh cinta uang, materialisme, dan mamon ini. Dia jungkir balikan. Dan tentunya ini beberapa gereja mega yang besar tentunya memaksakan untuk kembali ibadah offline hari-hari ini, bahkan memaksakan, bahkan begitu ngotot menginginkan itu, walaupun tentunya dengan banyak alasan-alasan yang spiritual. Tapi salah satunya menurut asumsi saya adalah masalah keuangan. Karena saya tanya beberapa pendeta, gembala, persembahan turun, perpuluhan turun dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan gaji dipotong, perusahaan banyak yang tutup, pengangguran semakin banyak, ya, ibadah di rumah lagi.
Khususnya rekan-rekan, mungkin gembala-gembala yang hidup dari kolekte minggu demi minggu. Ketika tidak ada ibadah offline di mana jemaat datang berkumpul bersama. Tidak ada kolekte, tidak ada persembahan. Memang sangat kasihan. Ya. Dan kita perlu membantu tentunya rekan hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini pergumulan mereka udah bukan lagi pergumulan soal punya mobil, punya motor, ya, gedung gereja, tapi pergumulan mereka adalah pergumulan makan sehari-hari buat beberapa rekan-rekan hamba Tuhan di desa. Ya, kenapa? Karena sistem ini, sistem agama ini, sistem kapitalis yang juga ada di dalam sistem-sistem agama. Di mana membuka ruang keserakahan, cinta uang, materialisme. Orang datang cuma untuk uang, mencari untung, ibadah, pelayanan, motivasinya cuma uang. Ya, menjual khotbah, menjual karunia yang dia miliki, menjual nama yang sudah terkenal. Walaupun kadang-kadang isinya tidak ada isi yang disampaikan. Tapi orang membeli itu, orang mau bayar itu. Karena sudah sugesti dan termanipulasi dengan nama besar, gereja besar, merek yang besar, branding. Itu sama seperti saudara beli tas, beli handphone, ya. Brand-brand tertentu orang sudah nggak pikir harga. Mereka akan bayar karena begitu percaya kepada brand. Walaupun kadang mungkin konten isinya, aplikasinya mirip-mirip, tapi berani bayar dengan harga yang jauh lebih mahal untuk sebuah prestis. Nah, ini sistem ini sedang dijungkir balikan hari-hari ini. Meja penukar uang, bangku pedagang merpati dibalikannya. Ayat yang ke-16, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Dia melarang mereka melintasi halaman bait Allah. Kenapa? Karena mereka mengambil hak orang-orang non-Yahudi ini untuk datang berdoa. Hari-hari ini Tuhan ingin kembalikan ini. Kita tidak boleh rasis, kita harus bait Allah ada untuk semua orang dan semua bangsa, termasuk orang-orang non-Kristen, apapun agamanya, status sosialnya. Mereka punya hak untuk bertemu dengan Tuhan lewat hidup kita, di tempat-tempat ibadah kita, kalau sekarang di rumah-rumah kita. Mari buka rumah kita dengan mulai buka hati, buka mata, buka telinga. Undang tetangga yang belum kenal Tuhan makan di rumah kita, atau kirim makanan ke rumah mereka. Ini waktunya kita kembalikan bait suci yang bukan eksklusif cuma untuk agama Kristen. Rumah Tuhan, tetapi Tuhan dan rumahnya harus untuk semua bangsa. Mereka berhak untuk ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mencintai semua suku, semua agama, apapun itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarkan dia melakukan pembersihan, menyucikan bait sucinya, supaya bait sucinya sungguh-sungguh menjadi tempat di mana dia hadir, betah, kerasan, dan berkarya dari tempat itu. Kita semua senang rumah yang bersih, betah, kerasan di rumah yang bersih. Tetapi berapa banyak kita mau dibersihkan dan membersihkan? Pilihan ada pada saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.